Selamat sore. Sore Pak Chandra. Sore. Saya pakai kaos Sore, GCI sore. ini. Nah, Siap, harus. logonya gimana GCI? Gimana logonya gini ya? Oke, Gini. logonya Tangan GCI. kiri. Kita akan korek habis hari ini, beda dengan materi saat di Zoom, yang mungkin lebih ke arah full ke bisnis. Hari ini kita akan korek seperti Tom Liwafa kemarin sama. Saya yakin setiap orang sukses itu dengan caranya masing-masing, nggak hanya karena pinter bisnis, pinter baca peluang, ataupun pinter operasional dalam bisnis. Tapi orang sukses itu juga punya banyak kunci, termasuk networking juga iya, seperti yang kemarin kita bahas, termasuk juga selalu mempertahankan kita punya nama baik, itu juga pasti iya. Dan banyak hal lagi yang pasti kita akan dapetin dari Pak Chandra. Karena gimana-gimana Pak Chandra udah lebih senior, di perjalanan hidupnya tuh pasti lebih banyak warna dan banyak yang bisa di-share. Biar kita yang masih 20-an, 30-an awal-awal nih, biar kita tahu, oh jadi seorang Pak Chandra itu harus seperti ini. Sebelumnya saya mau kenalin ke kalian semua, Pak Chandra itu adalah owner dari channel YouTube Success Before 30, punya bisnis sangat banyak, terhadap Pak Chandra yang cerita. Salah satunya yang terbesar, dia juga adalah anggota ataupun pemilik bisnis juga dari KK. KK itu semacam MLM, di Surabaya ada, di Jakarta ada, di mana-mana pun ada, dan itu cukup besar. Banyak produknya seperti kalung kesehatan dan macam-macam di dalamnya. Dan yang paling keren dari Pak Chandra itu bukan cuma jago di bisnisnya, tapi ternyata Pak Chandra itu juga memiliki jiwa sosial yang besar dari berbagi ilmu dengan channel bisnis terbesar, yaitu Success Before 30, dan juga ternyata ada CPN Foundation. Di mana-mana rata-rata kita pengusaha yang diingat cuma omset doang, Pak Chandra juga sampai membuat, yaitu dari segi foundation, karena dia pengen juga berimpact buat dunia, nggak cuma buat gaji karyawannya doang. Jadi, kita nggak usah tunggu lama lagi, kita langsung sambut Pak Chandra. Silakan Pak, ceritakan pertama kali tujuannya buat channel YouTube Success Before 30 itu apa? Apakah AdSense? Apakah pengen sharing? Apakah cuma sekedar hobi? Oke, jadi langsung saya jelasin ya, Jojo ya. Oke, selamat sore semua teman-teman. Jadi sebetulnya kalau saya nyapa fans saya itu sahabat SP30. Nah, jadi otomatis tadi mungkin saya ralat Jojo bilang Kiki Indonesia itu bukan MLM sebetulnya. Tapi bukan lebih MLM. tepatnya direct selling, karena direct selling sama MLM itu berbeda. Oh, siap. Mungkin masyarakat masih rancu, tapi biar saya clearkan dulu. Jadi kalau direct selling itu mempunyai komunitas reseller yang mana penetrasinya itu ke produk. Nah, kalau MLM itu kan mungkin yang diutamakan bukan produknya, tapi rekrutnya, rewardnya gitu. Nah, itu ada perbedaan. Kita organisasi resmi di pemerintah namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi itu ada badannya di dunia namanya World Federation Direct Selling Association. Jadi kita anggota dari situ. Nah, mungkin kalau MLM mungkin nggak ada asosiasinya kali ya, saya juga nggak tahu gitu. Tapi kalau direct selling memang sudah, kalau yang sejenis itu mungkin kayak Tupperware lah. Ya, itu yang lebih cocok gitu. Kalau orang kenal Tupperware itu mungkin lebih clear ke arah sana. Nah, oke, saya mau bahas dulu sedikit tentang kenapa saya membangun channel YouTube. Itu sebetulnya awalnya itu iseng-iseng. Iseng-isengnya itu gini. Dulu kan reseller saya kan juga sudah banyak. Tahun 2010 itu awalnya itu saya sadar kalau kita itu mau ngiklan, ya kita itu kalau mau ngiklan itu kan biasanya di koran, di majalah, atau mungkin di baliho, ya semua iklan zaman dulu lah, ya atau mungkin kolom baris kalau dulu di Jawa Pos. Nah, kalau kita mau iklan sebuah produk itu kan memang satu-satunya alternatif iklan kan zaman dulu itu memang di media konvensional seperti itu. Nah, akhirnya saya melihat ada satu tren, di tahun 2004 itu ada namanya Friendster. Nggak tahu Jojo tahu nggak waktu itu zaman dulu Friendster? Tahu. Zaman saya SMP. Zaman SMP kan. Nah, Friendster itu sempat populer tahun 2004. Tapi entah kenapa kok hilang, terus tergantikan oleh namanya Facebook. Nah, jadi cerita itu ceritanya tuh gini. Saya diberitahu anak usia 19 tahun. Dia itu kan sering ikut seminar saya. Saya kalau bicara itu rekornya waktu itu paling banyak itu saya pernah bicara itu di depan 2.000 orang. Waktu tahun 2008 2009. 2006 puncaknya waktu itu
Bahasa Ya. apa itu? Waktu itu Materinya? ya membahas motivasi, Oke, sesuai siap. skill saya, membahas motivasi, membahas entrepreneurship, dan memotivasi reseller saya, ceritanya gitu, tahun 2006. Nah, kalau saya motivasi, satu gedung itu banyak yang nangis gitu ceritanya. Jadi artinya, sampai salah satu, karena kan kisah saya badai pasti berlalu ya, banyak kisah yang pahit ya, dalam hidup Mm-mm. saya gitu. Nah, akhirnya si salah seorang anak muda ini, usia 19 tahun, dia ngomong gini gitu loh, kok itu kalau bicara 2000 orang itu bisa sampai terharu. Sebetulnya sayang kalau cuma 2000, gimana kalau bicara di depan 100.000 orang? Saya ngomong, oh 100.000 di benak saya itu adalah Gelora Bung Karno kan waktu itu. 100.000 orang. Nah, ini saya ngomong kayak nonton sepak bola aja gitu loh. Iya, bisa. Bahkan di depan 1 juta orang itu bisa katanya. Duh, mana mungkin saya mungkin. Mungkin namanya internet. Ya internet saya tahu, internet karena zaman dulu itu cuman apa ya, koneksi wifi itu kan pakai colok kabel. Ya kan? Saya pikir internet itu ya. Loh, internet tuh saya pikir ya komputer colok kabel lah. Padahal pakai internet katanya. Oh, internet. Kalau orang Jakarta ngomong Indomie telur kornet katanya. Oh iya, Nah, saya ngomong, wah, saya ngomong nggak masuk akal. 100.000 orang. Bisa, dia ngomong bisa, sangat bisa. Akhirnya sharing punya sharing, saya ngomong satu kalimat. Oke, caranya gimana? Nah, mulailah dia ngajarin saya main Facebook. Nah, ketika saya menumpahkan isi kata-kata saya dalam bentuk tulisan, loh, kok saya kaget, kok rupanya banyak orang like gitu. Dulu like itu apa saya juga nggak tahu kan. Loh, kok ada orang komen, loh, namanya nggak pernah main sosial media kan. Jadi orang katrok lah istilahnya ya, orang gaptek waktu itu. Karena waktu itu usia saya udah 35-an lah. Waktu itu udah 35. Jadi kan saya ini kan di era perbatasan antara kaum milenial sama generasi baby boomer. Nah, itu namanya generasi X. Nah, saya ini kan lahir di generasi X. Jadi saya ini juga hidup di perbatasan. Nah, tapi dia bilang, loh, kok bisa banyak ya? Nah, akhirnya tahun 2011 booming Twitter. Nah, konsep yang sama, saya tuangkan ide-ide saya itu masuk ke Twitter, ceritanya itu gitu. Nah, tapi Twitter itu kan terbatas 160 karakter. Dan saya ini lebih suka, lebih cepat berbicara daripada nulis. Ya, karena kadang-kadang saya nulis terlupa sudah. Karena di sini itu banyak yang mau saya sampaikan. Nah, tapi karena saya terbiasa di Twitter, akhirnya tahun 2011 itu, saya seperti kayak gini, jam 4 sore nanti, ya kan, ada cool tweet. Nah, dulu namanya cool tweet, kuliah Twitter. Siapa yang di kelas ngacung ya? Persis lah kayak gini, ini Insta Live kan. Sama, nanti kita ada kuliah Twitter. Nah, itu saya setiap hari Rabu atau apa gitulah, saya lupa tahun 2011 itu, saya memutuskan untuk kuliah Twitter. Nah, jadi saya sampaikan isi unek-unek saya itu dalam bentuk sosial media. Dengan tujuan satu, yaitu menjual produk sebetulnya. Jualan produk-produk yang saya pasarkan, tapi saya nggak ngerti dulu itu harus membuat konten, nggak paham juga. Pokoknya saya langsung jualan. Nah, waktu saya jualan ya nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Karena semua orang suka jualan. Nah, karena sosial media itu bukan selling media. Nah, banyak orang nggak paham gitu. Nah, makanya pertemanan, teman-teman Anda, kalau Anda jualan, teman-teman Anda risih. Gitu. Kamu itu, saya berteman sama kamu bukan karena produkmu gitu. Nah, banyak orang kan nggak ngerti bagaimana di sosial media etikanya. Ya sama lah, kalau kita ini kan, misalkan jalan-jalan di mall, tiba-tiba, ya kalau di Mangga 2 zaman dulu, mari di Jakarta, ayo belanja, mari, saya masih ingat boleh mampir gitu. Ayo mari. Nah sama, tapi itu kan kita harus bangun yang namanya engagement. Nah saya nggak ngerti dulu namanya engagement itu apa. Nah 2011 saya mulai belajar. Nah di situ memang proses saya sangat berat karena waktu itu 2011 di usia saya yang boleh dikatakan musuh saya itu usia 15 tahun waktu itu. 15, 16, jadi 20 tahun lebih muda. Mereka itu kalau nge-tweet, saya masih ingat, waktu itu ada satu Twitter namanya Pocong. Dan belakangan saya baru tahu, itu dia punya channel YouTube namanya Arif Muhammad. Ya kan? Nah, Arif Muhammad. Sekarang channel YouTube. Ya, Arif Muhammad itu di Twitter namanya Pocong, G-nya 3. Waktu itu followernya 2 juta. Wih, saya lihat ini anak muda dari mana gitu ya.
kok hebat banget, dia nge-tweet satu, yang retweet itu bisa sampai puluhan ribu. Dan followernya bisa sampai 2 juta. Ini mainan apa gitu ya, dari mana? Nah, di situ saya mulai research. Saya mulai belajar. Kenapa? Terus saya terinspirasi lagi dari satu orang yang jual keripik Maici. Masih ingat waktu itu? Ada keripik Maici. Sekarang keripik Maici itu udah hilang, udah dijual di convenience store seperti Alfamart, Indomart. Jadi keripik Maici itu ada satu pedas, keripik pedas dari Bandung, keripik Sunda lah istilahnya itu. Jadi dia jualannya itu juga pakai sistem reseller. Dia ngomong, oke, nanti jam 5 pasukan Maici akan hadir di sekolah ini. Nah, terus waktu itu saya juga baru sadar gitu. Kok bisa ya dia cuma jualan kayak gini? Nggak lama dia foto, wih orangnya rame di situ belanja, keripiknya laku keras. Nanti pasukan Maici akan pindah lagi. Nah, pasukan itu istilahnya reseller lah, bahasanya gitu. Nah, ini kan ada satu profesi baru yang di era saya itu tahun 2000-an belum pernah ada. Jujur belum pernah ada. Nah, jadi akhirnya ini kan mengalami revolusi yang cara pemasaran produk itu kan mengalami satu perubahan. Jadi istilahnya bagaimana cara orang bisa memasarkan modal nggak besar, tapi tokonya itu bisa pindah-pindah kemana-mana. Kalau namanya dulu kan toko ya satu di situ. Nah, akhirnya saya mulai research, mulai belajar kenapa ya Twitter ini kok bisa booming ya waktu itu. Nah, terus ternyata ada jasa nambah follower. Nah, samalah kalau orang yang main di sosial media pasti ngerti, wih followernya kok bisa banyak, itu beli semua followernya. Saya pun beli follower. Loh, saya buka-bukaan Twitter saya beli follower. Karena belum terkenal. Kalau mau saya ibaratkan beli follower tuh kayak gini loh. Kamu itu penyanyi baru banyak orang kenal, tapi numpang di konsernya orang gitu. Ngerti ya istilahnya ya. Jadi konsernya orang itu 10.000 orang, kamu masuk ke dalam, ikut numpang tenar gitu. Bahasa sekarang pansos lah, panjat sosial. Nah, jadi istilahnya beli follower, nanti dengerin aku nyanyi ya. Saya bagiin ya, 5.000 nanti dengerin saya nyanyi. Nah, soal suka nggak suka, itu urusan nomor 2. Yang penting, saya sudah orang mendengarkan suara saya. Nah, beli follower itu seperti itu. Tapi ya, seperti biasa, namanya sosial media itu, semua itu bisa beli followers. Facebook, Twitter, Instagram itu bisa. Saya sedikit tambah. Tapi hanya satu yang nggak bisa, yaitu YouTube. Itu yang paling berat. YouTube itu paling nggak bisa beli yang namanya subscriber. Nah, oke, saya kembali flashback. Nah, di situ saya research. Rupanya Maici lah, anak-anak muda itu, mereka mulai membangun yang namanya konten. Nah, saya sadar bahwa konten ini akan mendisrupsi yang namanya iklan. Nah, karena manusia itu sudah terjadi perubahan perilaku. Nah, perilakunya dulu lihat iklan, nonton iklan, keren. Nah, iklan itu kan budgetnya besar, ratusan juta. Kemarin saya meeting sama Pak Dahlan Iskan, saya ngomong hal ini gitu. Saya ngomong, Pak Dahlan, saya mohon maaf ya, saya terpaksa buat sosial media karena iklan di Jawa Pos mahal. Saya lagi ngomong sama Pak Dahlannya ketawa, tapi sekarang kan beliau sudah bukan pemiliknya Jawa Pos lagi, jadi ya nggak apa-apa, sah-sah aja saya ngomong. Beliau keluar di saat yang tepat itu soalnya, karena media konvensional juga sudah bermasalah. Nah, akhirnya saya baru sadar, ini rupanya sosial media ini mengerikan. Nah, akhirnya saya mulai belajar. Jadi belajar ada tim digital saya, kemudian saya juga belajar dari anak-anak muda itu. Akhirnya puncaknya 2013. Jadi 2013 saya diberitahu tim digital saya rekrut anak muda, ayo apa yang harus saya kerjakan? Ini ada namanya YouTube. Dia tanya, kok tahu YouTube nggak? Tahu, Gangnam Style itu kan yang, Gangnam Style. Nah, saya ngomong kayak gitu. Saya pikir YouTube itu Gangnam Style. Sama seperti orang lihat sekarang TikTok, itu adalah nari-nari nggak jelas itu. Nah, saya pikir semua itu adalah cuma namanya platform. Jadi orang nggak tahu apa fungsi daripada platform tersebut. Orang mau nari, mau nyanyi, mau ngeprank, itu terserah si pemilik konten. Tapi orang kan nggak tahu. Oke, YouTube ini apa? Ya, YouTube ini ada satu video, gini. Oke, kita mulai dulu. Nah, jadi saya ini termasuk generasi pertama di YouTube Indonesia yang memberikan konten edukasi, motivasi, dan pengembangan diri. Nah, ceritanya tuh seperti itu. Saya tidak pusing soal silver, gold ini saya nggak pusing. Banyak orang kan kerja gara-gara ini. Salah, tidak. Salah, tidak. Jadi YouTube itu nanti. Nah, itu hak-hak sah-sah saja orang kerja gara-gara dua ini.
Tapi yang terpenting, justru yang saya mau bagikan adalah, saya punya sejarah hidup yang tidak dialami oleh milenial zaman sekarang. Kamu nggak pernah icipi, yang pernah kamu cicipi itu pasti orang tua kamu atau kakek kamu gitu. Mereka pernah hidup di masa itu. Mereka ngalami yang namanya bayar iklan itu 500 juta, hilang begitu aja. Nah, mereka ngalamin itu mahal banget. Mahal. Ya kan, karena kita tahu bahwa iklan itu mahal. Permen Mentos kecil yang harganya cuma 200 perak, itu iklannya 2 miliar. Dan cuma sekian menit. Nah, coba yuk bayangin. Jadi kalau pengusaha nggak pernah tahu rasanya iklan, seperti kayak kemarin kami mengundang CEO-nya Garuda Food. Garuda Food itu kan termasuk 10 top perusahaan besar di Indonesia. Ownernya kan namanya Pak Sudamek. Itu pernah saya undang di event director saya. Beliau ngomong, budget iklan kami 1 tahun, budget iklan kami, itu dia bilang 50 M. Waduh. Tadi bayangkan omsetnya berapa? Itu budget iklannya doang. Loh iya, untuk ukuran korporasi seperti kayak gitu. Nah, Anda ini sekarang keluarkan biaya FB Ads saja 30.000, mikirnya sampai besok-besok. Nah, ini mungkin Jojo lebih jago lah. Jojo kan ahli dalam Facebook Ads ya kan. Nah, Jojo ini kan sudah levelnya iklan kan sudah sampai ratusan juta juga. Ini pasti ngalami. Sama kayak zaman dulu. Tapi 500 juta kita keluarkan, 1 M kita keluarkan. Yang nonton itu berapa? Kita nggak tahu. Nggak kokoh. Kayak kebuang gitu tok. Loh iya, kita nggak tahu yang nonton cowok, cewek, usia berapa. Kita nggak tahu. Intinya kalau dia cuma naik tahu syukuran, kalau enggak ya udah. Iya. Dan kita hidup di masa itu. Iya. Nah, itulah sebabnya saya bilang, kenapa konten di YouTube saya berat, capek, tapi jauh lebih murah dan jauh lebih worth it dibanding dengan era saya dulu. Ketika kita itu udah kena ombak, udah kena badai, itu udah biasa. Nah, ketika kamu kena badai, kamu nangis, nggak bisa bangkit, betul Jojo bilang, ya berarti mental kamu kurang kuat. Kalau mental kamu nggak kuat, berarti kamu tidak melibatkan unsur spiritual. Jadi, ada empat hal yang harus kita kuasai dalam hidup ini. Pendidikan emosional, pendidikan fisik, pendidikan emosional, pendidikan fisik, dan yang terakhir itu pendidikan spiritual. Ya, nah ini sangat penting. Kalau kita ini selama ini cuman mengerti cuman pendidikan formal, pendidikan emosional, fisik aja, tapi kita nggak libatkan pendidikan spiritual, itu akhirnya diri kita tuh terbatas. Kita nggak bekerja dengan yang tak terbatas. Nah, sedekah itu bisa mengajarkan kita untuk hal-hal yang miracle, hal-hal yang tak terbatas. Itu bisa membuat hidup kita tuh jauh lebih bagus. Lucunya gini, dulu penghasilan kita 1 juta, kita sedekahnya 100.000. Kenapa income kita naik 10 juta, kok sedekahnya tetap 100.000? Nah, akhirnya nggak lama lagi rezeki kamu kembali ke 1 juta. Itu rumusannya kayak gitu. Nah, kalau Yusuf Mansur gila, income-nya 1 juta, sedekahnya 1,2 juta. Ngawur dia. Jadi dia nggak pernah pegang cash. Dibuang semua, disedekahkan semua. Itu ngawur beneran itu. Ya, kalau kita kan sedekah masih pakai logika. Wah, tunggu rek, beli Rolex dulu rek. Waduh, beli mobil dulu rek. Waduh, mau nikmati dulu rek. Nah, gitu. Nah, itu logika kita, tapi kita lupa ada hak-hak yang bukan hak manusia yang harus kita berikan. Gitu. Saya percaya semua agama dan kepercayaan pasti punya lah ya, entah itu namanya sedekah, entah namanya itu zakat, tapi intinya itu harus kita berikan, karena itu bukan hak kita. Nah, kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, itu akan hancur, dan kita akan kembali ke titik semula. Nah, saya sudah paham hal itu. 2008, kenapa kita bisa selamat dari krisis? Ya, sekali lagi, karena ada faktor X. Nah, yang saya rumuskan itu 5B. Saya selalu ajarkan, banyaklah beramal, banyaklah bersyukur, banyaklah berdoa, banyaklah berserah. Ya, mungkin kalau di Islam namanya ikhlas ya. Ya, nah yang terakhir itu belajar dan bertindak. Jadi 5B ini yang selalu saya canangkan dalam hidup. Nah, 4B yang di atas itu beramal, bersyukur, berserah. Nah, ini adalah 80% namanya God factor. Yang di sini human factor, 20% yang terakhir. Sebenarnya kekuatan manusia itu nggak ada apa-apanya. Kita punya intelijensi, kita punya kehebatan. Sekarang kamu
wah ngerti Facebook gini. Loh 2 minggu lagi Facebook sudah ganti fitur. Mereka jauh lebih cepat. Kamu belajar ini ngerti, canggih, 2 minggu lagi sudah berubah lagi. Apa yang kamu kuasai minggu ini, 2 minggu lagi sudah nggak laku gitu. Karena kekuatan manusia ini terbatas. Strategi saya boleh ajarkan sekarang, valid sekarang, bulan depan mungkin sudah nggak bisa dipakai lagi. Apalagi di dunia 4.0. Selalu berubah, algoritma ini selalu berubah. Nah, tapi algoritma alam tidak pernah berubah. Nah, yaitu tadi. Jadi ketika kita bekerja dengan algoritmanya alam, 5B itu tadi, kekuatannya itu sangat luar biasa. Nah, hal-hal yang di luar nalar kita, hal-hal yang di luar logika kita, strategi yang menurut kita udah paling jago, paling keren, paling top lah, nggak jalan. Karena kita melupakan faktor 5B ini tadi. Nah, ketika saya berhasil keluar dari setiap krisis, setiap badai, itu saya selalu sertakan 5B ini. Banyak orang sekarang stres, mengeluh, nangis. Air matamu itu tidak akan mengubah segalanya. Yang bisa mengubah segalanya itu adalah amal dan perbuatan kamu gitu loh. Itu yang paling penting. Iya, iya. Ya. Nah, terus akhirnya setuju banget kok. Setuju banget kok. Karena karena saya pun selalu diajarin sama orang tua, selalu punya prinsip. Orang tua saya selalu ngajarin kalau kamu mau berbuat lebih buat penciptamu atau bahasanya Allah ataupun Tuhan, tergantung agama kita, maka yang di atas pun nggak akan biarin kita untuk jatuh kok. Karena kita mau dipakai lebih gitu loh. Tapi kalau kita useless gitu loh, maybe yang atas pun akan merasa ya udah gitu loh. Kalau memang kamu harus jatuh untuk belajar, ya jatuh dulu buat belajar. Tapi kalau kita berguna banget buat pencipta kita, minimum kalau ada apa-apa kita diselamatin duluan. Jangan sampai kamu jatuh, nanti tanganku hilang. Kan gitu. Bahasanya kurang lebih kayak gitu. Itu aku mantep sampai hari ini. Bener-bener yang membuat aku harus selalu berbuat baik, dan aku setuju banget sama omongan Coach Chandra karena aku setuju omongan itu. Karena ya selalu ada faktor di luar logika kita gitu loh, yang memang itu kayak justru itu trigger yang paling nggak bisa diukur, nggak bisa terukur, bener-bener nggak bisa terukur. Tapi itu kayak selalu kita akan diluputin dari masalah-masalah. Kena pun itu cuma buat belajar, bukan dihancurin. Tuhan tuh tahu kok kayak limit kita tuh sampai sini loh, nggak akan kita diajar lebih atas daripada sini gitu loh. Minimal kita diajari buat kita ya belajar untuk naik. Karena aku pegang satu prinsip juga yang mungkin Coach Chandra pun aku harusnya setuju. Berkat itu bukan saat kita dikasih duit atau kita dikasih rezeki sama yang atas, tapi saat kita ditempa biar kita bisa belajar dan cari duitnya sendiri. Jadi kitanya yang di-upgrade buat kita cari duitnya sendiri itu berkat. Bukan kita dikasih duit tiba-tiba muncul gangtal tuh jadi berkat gitu loh. Itu sih yang aku belajar, karena setiap problem tuh selalu banyak positifnya daripada negatifnya. Kalau kita bisa lihat gitu loh. Iya. Itu sih. Dan memang keren banget sih kok. Live ini asik banget, dan kok ini kurang lebih setengah jam lagi harus jam berbuka puasa. Betul. Yang mau tanya silakan tanya. Saya percepat tapi sebelum aku membacakan pertanyaan kalian, sekarang aku mau tanya ke Coach Chandra. Sekarang kita bahasnya ke bisnis kok. Habis kita bahasnya macam sebenarnya kunci sukses Coach Chandra dalam berbisnis itu apa sih kok? Kunci sukses saya dalam berbisnis. Oke, gampang. Bukan strategi Coach Chandra dalam berbisnis, strategi di Google semua ada. Ya. Silakan baca di Google strategi. Kunci Coach Chandra sukses dalam berbisnis itu apa? Everybody win. Supplier win. Owner win. Customer win. Everybody happy. Kalau salah satu ekosistem ini dihilangkan, mata rantai dihilangkan, nggak bisa sukses. Ya. Oke. Makanya perusahaan saya bisa bertahan 21 tahun lebih. Saya 21 tahun di industri yang sama. Jadi nggak pindah-pindah bisnis. Jangan nanti 2 tahun buka ruko, kopi nggak jalan, terus tahun ketiga nanti buka kepiting, nanti tahun kelima buka cendol dawet, nanti tahun ke-7 ruko yang sama nanti jualan kembang api. Kenapa kok nggak bisa sustain di satu usaha? Bukan industri yang masalah, kamunya yang masalah. Tidak ada industri yang bermasalah, entrepreneur yang bermasalah. Jadi yang kita harus, kalau supplier setuju baik, owner baik, customer semuanya happy, kita akan dipertemukan supplier yang tepat, kita akan ditemukan tempat yang tepat, kita akan ditemukan mitra yang tepat, kita akan ditemukan reseller yang tepat, kita akan ditemukan customer yang tepat. Jadi kita itu seperti kayak magnet. Jadi ini kunci. Kita itu ruwet ya, kita akan narik orang ruwet. Kita bermasalah, kita akan narik orang bermasalah. Iya. Karena orang ruwet kumpulnya sama orang ruwet gitu. Ya. Jadi orang ruwet ketemu sama ruwet, akhirnya ruwetisasi.
Ya, akhirnya mereka nggak menemukan jalan keluar. Ya kan? Nah, seperti kayak gitu. Tapi kalau kita hari ini hidup tujuannya memberikan manfaat, hari ini kita giving value, supplier juga sama, kita juga sama, kemudian kita berikan pada mitra kita, partnership kita, reseller kita, karyawan kita. Karyawan ini, tahun ini saya puji syukur bisa bayar THR full loh. Saya pasti bisa bayar THR full. Jadi puji syukur aku juga bisa kok. Wah, keren, luar biasa. Itu penting. Jadi karena karyawan itu, saya nggak anggap karyawan. Saya susternya anak saya aja, kalau duduk sama saya semeja kok. Bahkan yang paling penting, saya pernah mampir ke rumahnya susternya anak saya di Ponorogo. Saya pernah mampir di rumahnya di dalam kampung, pokoknya seru deh. Kayak mungkin my team, my adventure gitulah ya. Betul-betul masuk ke dalam, terus saya duduk di rumahnya. Terus saya tuh kayak disambut itu kayak orang pulang haji gitu. Jadi betul-betul saya di sana itu duduk. Loh ya bener. Terus suster saya pun saya rayakan ulang tahunnya loh. Iya, jadi itu artinya kita betul-betul memanusiakan manusia. Nah, ketika semuanya win, semuanya happy, kita memperlakukan manusia, bukan menganggap mereka itu karyawan, maka saya percaya mereka menganggap perusahaan ini bukan perusahaan saya, tapi ini adalah perusahaan kita bersama. Waktu dia jaga anak saya bukan anggap dia itu suster, tapi saya anggap dia adalah bagian dari keluarga kita. Ya kan? Nah, akhirnya dia bukan suster, tapi dia adalah bagian dari keluarga kita. Nah, akhirnya ya itu tadi, banyak orang kan kalau sekarang di sosmed, mama-mama muda ini kan stres, takut ada suster, kenapa? Nanti anaknya dikasih obat, nanti anaknya dipukul. Kamu kebayang nonton sosmed yang negatif. Kalau kamu kebayang nonton sosmed yang negatif, itu kamu akan narik suster yang model kayak gitu. Karena sebenarnya sumber keruwetan itu dari kamu. Gitu. Nah, jadi ini prinsip saya dalam berbisnis pun sama. Prinsip saya dalam hidup juga seperti itu. Nah, jadi ketika kita ada masalah dalam hidup, berarti kita melanggar algoritmanya alam. Lagi-lagi kita melanggar algoritmanya alam. Jadi kalau kita mengerti algoritma alam itu seperti itu, 5B, kita tahu, alam itu harusnya seperti ini, kita paham cara kerjanya seperti ini, ya jangan melanggar. Gak ada yang mau rugi kok. Suppliernya juga kerja, mau untung, dia juga punya keluarga. Anggap tuh supplier kayak diri kita. Masa kita mau hidupnya susah sama keluarga? Kalau sekarang semua susah, semua ikut susah. Karyawan nggak makan, kita ikut nggak makan. Mitra saya, reseller saya nggak makan, saya ikut nggak makan. Tapi kalau saya menempatkan diri saya, empati saya kepada mereka, mereka tuh butuhnya apa sih? Makanya leader itu harus lebih banyak mendengar. Duduk bersama, bukan cuma enak-enak, pameran Rolex di sosial media. Itu, this is not my type. That is not my type. Bukan tipe saya banget. Coba lihat di sosmed saya deh. Mungkin saya cuma naik, traveling luar negeri, tapi saya ya sederhana ya begitu aja. Saya jarang kok pamer-pamer kemewahan, bukan berarti nggak bisa, tapi netizen ini repot gitu loh. Kadang yang dilihat cuma kemewahannya aja, tapi nggak tahu value-value yang ditanamkan di dalam. Karena mayoritas netizen Indonesia, dia ngukurnya dari mobil, jam tangan, gitu-gitu loh. Iya kan? Algoritmanya Instagram itu, kurang ajar Instagram itu. Algoritmanya itu yang ditampilkan paling banyak. Kalau nggak ada itu nanti susah itu. Algoritmanya kayak gitu, makanya terpaksa harus nampilin kayak gitu. Iya. Okay. Jadi singkat cerita ya seperti itu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Intinya yang disampaikan Coach Chandra hari ini aku simpulin dari YouTube, jangan pernah buat YouTube kalau tujuannya uang, karena kemungkinan besar kamu akan gagal di situ. Carilah untuk sharing dan macam-macam sehingga kamu bisa share yang positif bukannya negatif. Terus juga ingat baik-baik bahwa kita ini semua juga titipan pencipta kita. Jadi kita juga diciptakan dan semakin kita dimajukan, berarti kita punya tanggung jawab semakin besar. Termasuk orang tua kita, jangan pernah lupain. Sejelek apapun dulu background-nya, gimana-gimana dia tetap orang tua kita dan kita harus ngargain. Dan kita diciptakan itu bukan untuk pamer di sosmed, tapi kita diciptakan untuk saling berbagi dan membantu kepada sesama. Itu untuk kunci-kunci sukses yang Coach Chandra ajarin. Dan ingat 5B, semuanya ingat, karena eksekusinya cuma di yang kelima doang, cuma 20%. Sisanya yang 4 itu benar-benar hubungan kita sama yang atas. Jadi dari sini aku ngambil kesimpulan buat teman-teman semua. Intinya satu, kalau kalian berbisnis ingat baik-baik, atau kalian berusaha atau kerja di tempat manapun, ingat baik-baik,
jangan mayoritas mikirin duit melulu, tapi kalian harus mikir juga kalian di situ. Goalnya kalian tuh apa? Kalau goalnya kalian mentajirkan diri sendiri, kemungkinan suksesnya lebih rendah biasanya. Sama juga kayak orang lamar kerja. Sama kayak orang lamar kerja, minta gaji tinggi, tapi nggak jelas dia bisa kerjain apa. Sedangkan kalau perusahaan kamu lakuin pekerjaan di situ, kamu lakuin dengan sangat baik, pasti dapat kok. Pasti yang atas pun akan ngasih, tenang aja. Kurang lebih kayak gitu, kita lanjutin ke sesi tanya jawab. Kok, ini ada pertanyaan. Jika kita udah terlanjur buat masalah dan melanggar algoritma dalam hidup kita, dan sekarang udah lagi di masa jatuh, apa yang harus kita lakuin? Manusia itu berubah bukan waktu dia di atas, tapi waktu dia di bawah. Ya. Manusia itu ingat berdoa kalau hidupnya lagi susah. Coba kalau lagi seneng, masih ingat berdoa. Jujur saya lumayan ketegur sih omongan ini. Enggak, bukan yang sekarang, yang dulu. Yang dulu. Yang dulu, aduh. Ya, saya kalau inget-inget itu kerasa kayak blow on banget sih. Ya, kurang begitu lah. Udah lewat. Jadi, ya. Lakukan 5B itu ketika, nah satu lagi, sekarang hidupmu lagi melanggar algoritma alam, berarti satu kan masalahnya, berarti kamu melanggar algoritma alam. Yang penting nomor satu, sadar. Ya, jadi manusia itu sadar kalau berbuat salah. Kayak Jojo tadi, saya sadar, ya udah. Dan sekarang kamu bisa ngomong, wah duluku kok blow on banget. Nah, seperti itulah yang bisa membuat kamu berubah. Karena ada sebuah kata-kata bijak, kesadaran adalah awal dari perubahan. Kamu nggak sadar, kamu nggak akan berubah. Boleh ditulis itu di kolom komen. Kesadaran adalah awal dari perubahan. Itu kata-kata guru saya. Jadi kalau kamu nggak sadar, ya berarti kamu nggak berubah. Nah, kamu terjadi perubahan hari ini karena kamu mengalami kesadaran. Kalau dulu baru hari ini kita di GCI kita sharing nggak full bisnis doang nih. Banyak ilmu-ilmu yang harus didapetin buat sukses, nggak cuma strategi bisnis, guys. Tahu kenapa saya nggak mau bahas strategi bisnis? Di Zoom meetingnya GCI udah banyak bahas strategi, ngapain saya bahas lagi? Makanya aku nggak mau bahas banyak di bisnisnya kok. Karena menurut aku bisnis itu cuma part of, strateginya cuma part of, eksekusi rajin apapun itu cuma part of. Tapi ada benang merah yang semua orang tajir itu sama punyanya, yang jarang dibahas. Ya. Kok ada pertanyaan lagi? Apakah istri Ko Chandra membantu bisnisnya Ko Chandra atau dia punya bisnis sendiri? Oh iya dong. Istri saya sekarang saya bukakan anak usaha yang ke-7 bersama Surabaya. Terus istri saya juga menghandle di CPN Publishing, anak usaha saya yang ke-5 untuk percetakan, sama di CPN Management. Jadi saya juga ada manajemen, ada publishing, ada store. Jadi istri saya sekarang megang 3 usaha. Kurang begitu. Kok ada yang komen kok. Mindset saya dari nonton live ini bisa berubah setelah nonton live ini. Awalnya membuat konten itu berpatokan untuk mencari uang, tapi sekarang untuk bersharing dan berguna buat orang yang membutuhkan. Gila, mantap. Sebarin terus, guys, positif-positif seperti itu, guys. Ya. Ini kok mungkin pertanyaan terakhir sebelum teman-teman berbuka puasa. Ceritain dong, 7 lini bisnis itu apa aja sih? Banyak yang belum tahu kok. Oh, itu dilihat aja di saya punya, googling aja di Wikipedia ada kok. Ketik aja candraputranegara.co.id. Jojo bantu ketik deh, candraputranegara.co.id itu 7 anak usaha saya. Lengkap di website saya. Saya males. Itu nggak terlalu penting lah. Siap. Banyak orang teman-teman bisa cek ya. Usahanya banyak, karyawannya banyak, asetnya banyak. Please. Itu usia 30-an yang dikejar itu. Nanti kalau sudah saya 40-50-an yang dikejar bukan itu lagi. Ya. Siap. Saya masih hampir 30 kok. Tapi semoga saya nggak mikirnya ke sana doang. Ya, wajar banget. Tapi benang merah yang sama itu apa? Benang merah yang sama itu yang tadi disampaikan Pak Chandra. Dari segi integritas, bagaimana kamu jaga nama baik itu lebih penting daripada uang. Bagaimana kamu memperlakukan orang tuamu, bagaimana kamu bersosial, itu benang merah semua orang sukses pasti sama. Dan kebanyakan yang orang suksesnya sebentar, terus tiba-tiba nggak sukses lagi, lihat benang merahnya udah hilang. Pasti sama. Selain dia pinter bisnis, baca peluang, pinter baca pasar, pinter tim leadership atau apapun itu, pasti punya benang merah di luar bisnis yang sama. Bisa dilihat itu semua. Saya udah ngalamin. Terakhirku, sebelum kita tutup.
Rata-rata yang nonton, saya yakin usianya 20-an sampai 30 tahun seusia saya. Kasih wejangan terakhir kok, kata-kata terakhir di era pandemi seperti ini, ataupun di era sesusah apapun nanti, kasih mereka wejangan terakhir biar mereka nggak give up, biar mereka tetap positif, karena kebanyakan orang, nggak kebanyakan, tapi banyak orang, kalau di era jatuh, sifat positifnya hilang, bukannya tambah positif, jadi tambah negatif. Sifatnya, scamming lah, atau dalam artian, gaji karyawan nggak harusnya dipotong, gajinya dipaksa dipotong, padahal perusahaan masih profit. Karena buat keuntungan perusahaan pribadi atau apapun itu. THR itu kan kerja setahun ya, berarti kan udah 12 bulan kan seharusnya. Berarti kan kalau misal nih bahasa kasarnya mau dipotong pun tuh harusnya dipotong cuman 15%, cuman 2,5 bulan terakhir. Banyak yang ngelakuin setengah THR, nggak keluarin THR dan apapun itu yang lebih ke arah keuntungan pribadi dan merugikan banyak orang. Coba aku kasih wejangan terakhir biar mereka tuh kebuka. Itu malah bikin kamu tambah nggak sukses gitu loh. Saya juga pernah mengalami usia-usia kayak kalian, yang mana manusia itu kan ada fasenya ya. Jadi waktu usia 20-an, 30-an, yang dikejar itu secara fisik dan emosi, yang tampak di luar lah. Yang tampak di luar. Wajar banget, wajar pakai banget. Jadi yang terlihat, jam tangan, baju, sabuk, sepatu, barang high-bis, mobil, rumah. Manusiawi banget, travelingnya kemana gitu. Ya kan, kalau ke Trepes nggak keren, ke Paris baru keren gitu. Nah itu anak-anak muda itu, anak-anak muda memang seperti itu. Wajar, wajar. Tapi ingat, semua itu semu kalau kamu mengambil haknya orang lain. Jadi sekali lagi, kita nggak boleh ngambil haknya orang lain. Kalau kamu ngambil hak orang lain yang mestinya diberikan, haknya supplier, haknya customer, haknya mitra, haknya reseller, haknya karyawan, haknya anak, haknya orang tua, maka algoritma alam kamu rubah. Ketika kamu melawan algoritma alam, kamu melawan hukum alam, ya tanggung sendiri akibatnya. Itu sudah pasti. Jadi pesan saya satu, untuk anak-anak muda, sukses itu, kalau apa yang kamu lihat di luar, itu memang terlihat keren, tapi sukses sebenarnya itu adalah ke dalam, bukan keluar. Jadi, sukses ke dalam itu artinya, saya percaya kalau kita mau bekerja dengan yang terlihat, usianya nggak lama, tapi kita harus bekerja dengan yang tak terlihat, baru bisa everlasting. Kalau kita bekerja dengan tak terlihat, apapun agama dan keyakinan Anda, hari ini kita pasti bisa bekerja dengan lebih long term. Seperti yang tadi pesan saya, tolong semuanya win. Semuanya win, supplier win, customer win, semuanya win, semuanya happy. Kita memberikan, kadang kita memberikan manfaat sama orang lain aja, kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Nggak usah peduli masalah keuntungan. Saya berbagi konten di YouTube, itu semua uang YouTube-nya itu saya berikan pada karyawan saya. Saya nggak nikmati. Serius, kecil sekali kita nikmati. Yang penting semuanya happy. Saya berikan pada direksi saya, karena itu biar mereka yang ngurus. Karena saya sudah punya bagian saya sendiri. Kita nggak usah ragus. Nah, anak-anak muda ini terkadang sifat ragusnya itu masih kuat. Ya, sifat karena dia masih usia ya, emosionalnya masih kuat. Tapi ketika hari ini, nah, tapi waktu saya usia 20-an kayak Jojo, saya sudah punya pengendalian diri ini. Kesadarannya memang udah kuat. Jadi nggak boleh kita tamak dan ragus, nggak boleh. Semua udah paham gitu. Tapi percuma, Anda dinasihati juga tetap tamak lagi, tetap ragus lagi. Ya tanggung aja akibatnya. Karena kamu pengen nyoba algoritma alam, ya silakan coba sendiri. Nasihat saya kan nggak ada gunanya. Jadi pesan saya cuma satu, jalani aja hidupmu sebaik-baiknya. Ya, kalau sekarang singkat dan jelas 3 kalimat saya, badai pasti berlalu. Udah itu aja pesan saya. Siap. Jadi kalau hidupmu berat, hidupmu lagi kena badai, apapun badaimu, jangan khawatir, badai itu pasti berlalu. Thank you Pak Chandra, thank you Coach Chandra, thank you semuanya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Kita dari GCIS Java ngucapin terima kasih. Selamat berbuka dan semoga berguna. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye.